Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. 1. Menghindari hidup berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta melimpah. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebihan atas melampaui batas atau israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta seimbang dan proporsional. Perhatikan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 berikut. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini secara tegas mengatakan bahwa pemboros merupakan saudara setan berkaitan dengan sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antaranya keduanya secara wajar. Ayat tersebut menyatakan secara tegas larangan tabzir dan israf. Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak hak. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan atau israf dan tanpa manfaat. Sifat israf ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. 1. Contoh tabzir dan israf dalam makanan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara syukuran. Ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya dia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Yang kedua, contoh tabzir dan israf dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. 3. Contoh tabzir dan israf dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap, dan tas impor dari luar negeri. Dampak negatif dari hidup berfoya-foya. 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. Mereka sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan memupuk-mupuk harta tinggi hingga melupakan hidup di akhirat kelak. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Membelanjakan secara berlebihan dan boros serta memamerkannya kepada orang lain akan memicu sifat iri, dengki dari orang lain. 3. Memicu frustasi apabila hartanya habis. Pengeluaran harta yang tidak terkontrol. Mereka memperturutkan gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka sangat khawatir apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir, kekhawatiran berlebihan atas kekurangan harta. Mereka membuat sifat kikir dan tidak mau berbagi dengan sesama. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. 6. Bersikap rendah hati. Mengingat dampak negatif dari sifat ria dan sum'ah di atas, maka sudah seharusnya umat Islam menghindari sifat tersebut. Memang bukan perkara mudah, sebab pada dasarnya manusia itu senang mendapat sanjungan dan pujian. Islam melarang umatnya bersifat berlebihan dan kikir. Orang kikir atau bakhil akan mementingkan diri sendiri, yang terpenting dirinya kecukupan, semua kebutuhan terpenuhi, dan ia tidak peduli atas derita yang dialami orang lain. Kebahilan akan merugikan diri sendiri, bahkan mendapat siksa di akhirat kelak, seperti yang ditulis dalam Quran Surat Al-Imran ayat 180.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrun lahum sayutawakuna nama bahilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirrasul samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, dan jangan sekali-sekali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. 2. Menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang. Seseorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas atau enggak melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. 5. Amalnya selalu ingin dilihat orang lain. Perbuatan riya dan sum'ah akan berdampak negatif bagi pelakunya dan masyarakat umum. Dampak negatif tersebut antara lain: 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi rasa kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Berikut ini beberapa cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Pertama, meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niat. Apabila niatnya karena Allah, maka akan diterima amal tersebut. Sebaiknya apabila ada keinginan agar dipuji orang lain, maka akan sia-sia. Oleh karenanya sangat penting meluruskan niat sebelum melakukan amal ibadah. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk lemah dan penuh keterbatasan. Tak mungkin ia dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan pihak lain. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Dan hakikatnya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang merupakan karunia Allah, maka sudah seharusnya kita bersyukur kepadanya. Yang kelima, memperbanyak ingat kemampuan. Kehidupan di dunia hanya sementara, sedangkan akhirat kekal. Pujian dari manusia tidak punya arti apapun dan tidak mungkin menjadi sebab diperolehnya, padahal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Meskipun memiliki uang, harta melimpah, pangkat dan kedudukan tinggi, haruslah tetap hidup sederhana. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjadi lebih ikhlas dalam melakukan setiap amal ibadah. 3. Menghindari sikap takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sikap sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahu abwabus samai wa la yadkhulunal jannah
wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil hiyat wa kadzalika najzil mujrimin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 36 secara tegas dinyatakan bahwa orang takabur akan dimasukkan ke neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat di atas diperkuat oleh sebuah hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla gizu izari wal kibri ya uridai faman yaza'ani fi wahidi minhuma faqad adzabtuhu, rawahu Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran kesombongan adalah kelendangku. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satunya, maka aku pasti akan menyiksanya. Riwayat Muslim. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang, diantaranya yang kesatu, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Yang kelima, memasukkan ke dalam neraka. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah: 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. 4. Menghindari sifat hasad. Setiap manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh sesuatu nikmat dan berusaha menghilangkan benda ataupun jabatan. Perlu diperhatikan bahwa ada 2 sifat hasad yang diperoleh dengan sabda Nabi SAW berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi fisnatain rajulu atahu Allahu ma la fasalatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulu atahu Allahul hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang. 1. Orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. 2. Orang yang diberi oleh Allah hikmah lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang sifat hasad. Perhatikan surat An-Nisa surat 4 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di lirrijali nasibum mimma iktasabu
walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alim. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian orang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut Imam Ghazali ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu 1. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. 2. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak menghadapkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita maka ia merasa bahagia. 3. Bagian tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamakan atau melebihi apa yang diterima dari Allah. Sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seseorang. Hal ini sesuai sabda Nabi SAW berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hataba. Artinya, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah hasad dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan redaksi di atas, dapat diketahui bahwa kata hasad dalam bentuk mufrad atau tunggal dan kata hasanat merupakan bentuk jamak yang berarti kebaikan-kebaikan. Maknanya, satu kali berbuat hasad akan mengakibatkan hangusnya berbagai amal kebaikan yang pernah dilakukan. Selain di atas, banyak dampak negatif lain dari sifat hasad. Di antaranya, 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. 2. Hati menjadi susah. 3. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Merendah martabat orang lain. Lalu bagaimana cara menghindari sifat hasad? Berikut ini cara menghindari sifat hasad. 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati. 4. Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Begitulah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.